Sungguh Tuhan, pujian ini mengingatkan kami di masa-masa kecil kami, betapa hati kami bersukacita, betapa hati kami antusias menyambut Natal, karena Engkau Tuhan memberikan hadiah semata-mata bukan karena hal-hal jasmania, tetapi sukacita Natal itu menembus hati kami. Sukacita Natal itu memberikan gairah dalam kehidupan kami. Di saat kami mulai remaja, di saat kami mulai bertumbuh dewasa, kami mulai menyadari, Tuhan, pengorbananmu begitu besar. Engkau mau mati untuk kami. Engkau hadir ke dalam dunia yang berdosa. Engkau menyelamatkan kami ketika kami masih ada dalam dosa. Sungguh kasih yang begitu besar, yang melampaui akal pikiran kami. Kasih yang dari surga, kasih yang menjangkau kami, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Iya, pujian Natal mengingatkan kita akan anugerah, akan kebaikan Tuhan. Pujian Natal tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kita untuk merasakan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mengingat apa yang ada dalam memori saya, memori saudara tentang Natal. Coba pakai waktu sejenak untuk mengingat kebaikan Natal. Sulis bisa bantu matikan lampu di sini, Sulis. Saudara, setiap kali kita masuk bulan Desember, ada sukacita Natal yang sadar tidak sadar ya. Opa itu sama oma ya, yang sudah sekian puluh tahun, bahkan opa itu belum Kristen saudara ya. Tetapi kalau di saat Natal, saya tidak tahu apa yang ada dalam memorinya, bukan hanya memutar lagu Natal, tapi dia menyanyikan berulang lagu Natal. Dalam hati saya kadang saya merasa kasihan ini opa ya. Dia menyanyi lagu Natal, dia merasakan sukacita nyanyian, tetapi hatinya belum bisa memuji Tuhan. Makanya ketika doa Rabu kemarin, istri berkata, saya pengen berdoa untuk opa supaya hatinya terbuka. Saudara, itu menjadi kerinduan kami. Dan saya juga berharap hari Natal bukan hanya dirayakan di seluruh dunia dengan sukacita semata-mata, tetapi betul-betul manusia merasakan kasih yang dari surga. Saudara, kadang kita ambigu, kadang kita merasa bahwa kalau saya memiliki rasa cinta, kalau saya memiliki rasa sayang, kalau saya bisa mengasihi orang lain, maka itu adalah kasih dari surga. Maka itu sama berarti dengan kasih dari surga. Bahkan ketika kita mengasihi orang lain, kemudian kita merasa dalam hatiku sudah ada kasih. Betul sih ada kasih, tapi kasih manusia. Kasih yang terbatas, kasih yang saya tadi dalam doa saya teringat ada satu pertanyaan,
kapan kasih kita berhenti? Kapan kasih kita berhenti? Contoh, ketika saya mengasihi orang lain atau saya mengasihi pasangan saya, kemudian bisa muncul satu saat tidak mengasihi dia. Kenapa, saudara? Yang menikah pernah merasakan itu? Bapak Ibu pernah merasakan itu? Tiba-tiba rasa kasih itu bisa hilang, betul? Karena pasangan kita tidak mengikuti keinginan kita. Atau kadang kita merasa dijahati oleh keinginan kita, betul? Inilah kasih manusia, kasih yang akan berhenti ketika melihat atau merasakan keinginan yang tidak dipenuhi. Hari ini kita akan melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan dan kasih yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang dari surga, kasih yang dari atas, satu gambaran kasih yang berulang-ulang dikutip, dicatat, namun tidak mudah untuk kita lakukan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita coba memperhatikan bagian-bagian ini, lalu mari kita menikmati, saudara ya, apa yang seharusnya saya dan saudara lakukan ketika kita belajar akan kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kasih yang Tuhan ajarkan, kasih yang sempurna, kasih yang seharusnya saya dan saudara terus cari, kasih yang terus harus kita gapai, kasih yang tidak boleh hanya sekedar berhenti dalam taraf pemikiran, tetapi betul itu bukan hanya pemikiran, pengetahuan, tetapi itu juga perasaan, perbuatan, bahkan kasih dari Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat ini, saya tidak ingin kita membaca bagian ini secara lengkap, karena saya sadar saudara sudah pernah membaca semua. Tetapi kita langsung masuk apa yang dimaksudkan bagian-bagian ini. Mari kita membaca ayat demi ayat dan kita nikmati, saudara ya. Ayat 1 ya, 1 Korintus 13 ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Terjemahan lain itu memberikan kata yang lebih enak ya, lebih jelas. Di sini dikatakan, meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia. Saudara, ada berapa bahasa manusia? Ada yang tahu? 10? 20? Saudara, bahasa manusia ada ribuan, saudara ya. Bahasa negara itu sudah paling tidak ratusan, saudara ya. Bahasa daerah, apalagi di seluruh dunia itu bisa mencapai ribuan, saudara ya. Tetapi di sini lebih lagi dikatakan, sekalipun aku dapat berbahasa dengan bahasa manusia, semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti. Saudara, orang yang bisa menggunakan beberapa bahasa atau 4 bahasa lebih, mereka itu dikatakan orang-orang yang termasuk polyglot. Dia orang yang jenius, dia bisa 4 bahasa. Kalau bisa lebih dari 6 bahasa asing, maka dikatakan hyper polyglot. Saudara, ternyata kalau kita melihat sejarah, nggak usah dari luar, di Indonesia ini banyak orang Indonesia yang bisa lebih dari 4 bahasa. Ya, kalau kita catat yang pertama itu saudara ya, Raden Mas
Panji Sosrokartono. Kira-kira saudaranya siapa, saudara? Kartono. Saudaranya Kartini, kakaknya Kartini. Ya, saudara, dia bisa 24 bahasa asing, 24 bahasa asing, 10 bahasa daerah. Luar biasa, saudara ya. Kalau kita kemudian mengingat sejarah di Indonesia, saudara, Soekarno itu minimal bisa 6 bahasa lebih, saudara ya. Agus Salim bisa 6 bahasa lebih. Buya Hamka yang hari ini masih ada, Agustinus Wibowo itu bisa lebih dari 6 bahasa, saudara. Kalau saudara mengingat peristiwa tahun 2016, seorang remaja putri dari Ambon, Maluku, dia tidak belajar bahasa dengan mentor, dia belajar otodidak. Dia bisa menguasai berapa, saudara? Gayatri bisa menguasai 14 bahasa asing hanya otodidak dalam usianya yang relatif muda, 19 tahun. Saudara, begitu Gayatri tahu berbagai bahasa, langsung direkrut oleh Kodam 16 Ambon, saudara ya. Lalu ketahuan di seluruh dunia, dia langsung dicari banyak orang. Tetapi sayang, peristiwa yang terjadi 2014 ya, sore itu dia lari dan kemudian tiba-tiba terjadi pendarahan dan mati. Saudara, orang yang bisa menguasai banyak bahasa itu orang yang luar biasa dan dunia mengakui dia orang yang sangat berguna. Betul? Dan itu dicari banyak orang. Tetapi Alkitab berkata, kalau engkau bisa berbagai bahasa, bahkan ribuan bahasa, kalau engkau tidak mempunyai kasih, tidak berguna. Pertanyaannya, saudara ya, jadi yang mana yang harus kita kejar? Kemampuan menggunakan berbagai macam bahasa, atau kita belajar bahasa kasih? Apa yang harus kita kejar? Saudara, saya tanya, kalau saudara mau mengorbankan belajar bahasa Mandarin berjam-jam, bertahun-tahun, berbulan-bulan, kenapa kita tidak menggunakan bahasa kasih? Apa sih menggunakan bahasa kasih? Apa kira-kira contoh sederhana menggunakan bahasa kasih? Contoh sederhana, ini termasuk bahasa kasih enggak? Ini tempat duduk yang enak misalnya, saya berikan ke orang lain karena saya mengasihi orang lain. Kasih enggak? Kasih bukan? Wah, ini parkiran yang enak, yang nyaman nih, teduh nih, motor gampang keluar. Saya kasih orang lain. Saya di tempat yang agak ribet sendiri. Kasih bukan? Saudara, kadang kita mengutamakan sesuatu yang, kalau saudara ditanya, kalau saudara bisa berbagai macam bahasa, itu seperti gong, dung, gak ada gunanya, saudara. Seperti suara, ting, gak ada gunanya, saudara. Tapi kalau saudara belajar bahasa kasih, lalu pertanyaannya sederhana, apa yang saudara pelajari hari ini? Apakah saudara hari ini sudah menyatakan kasih, atau justru minta maaf, keegoisan, supaya mobil saya nggak panas, peduli dengan mobil orang lain, ini tempat parkir saya, gitu ya saudara ya. Begitu didudukin tempatnya marah-marah, ini kan kursi saya. Saudara, ini bukan bahasa kasih, ini bahasa egois. Tapi orang rela belajar egois daripada bahasa kasih. Kalau sudah bisa berbagai macam bahasa, lalu muncul dalam dirinya, wah gue hebat loh. Bukan dipakai untuk nolong orang lain, tapi dipakai untuk ngerjain orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jadi mana yang harus dikejar? Kemampuan menggunakan berbagai macam bahasa atau bahasa kasih?
Pertanyaannya sederhana saudara ya. Kalau saudara belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, saudara mesti cari orang yang fasih, betul ya. Dan tidak semua orang dikaruniai kemampuan bahasa, betul saudara ya. Tapi kalau saudara mau belajar bahasa kasih, mulai dari anak yang baru lahir sampai orang yang mau meninggal, orang yang dari berbagai macam suku, saudara bisa menyatakan kasih, belajar menggunakan bahasa kasih. Tetapi orang seringkali melupakan kasih. Wah, tapi kan bahasa ini berguna. Alkitab dengan jelas mengatakan tidak berguna kalau engkau tidak memiliki kasih. Yang kedua, saudara ya, apa yang harus kita perhatikan? Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Rasanya Alkitab salah deh saudara ya. Iya, betul saudara ya. Alkitab salah deh. Saudara kenal Albert Einstein, fisikawan dari Jerman. Dia menyimpulkan satu teori yang sampai saat ini terus diakui sebagai penemuan jenius. Albert Einstein dalam hidupnya dia mendapat privilege ya. Dia dari Jerman kemudian melepaskan kewarganegaraannya Jerman, enggak jadi warga negara siapa-siapa sampai 5 tahun. Dari Swiss dia dikasih kewarganegaraan. Ketika di Swiss dia enggak mau jadi warga negara Swiss, diberi kehormatan di Amerika. Karena kejeniusannya. Bahkan di dalam majelis-majelis tinggi ketika rapat para ilmuwan dia mendapat kursi kehormatan. Ini Albert Einstein. Berguna nggak dia? Saudara, bukan berarti pengetahuan tidak penting, saudara ya, penting. Tapi pengetahuan harus didasari kasih. Kalau engkau hanya pandai dan kemudian menyombongkan diri, hanya dipakai untuk keegoisan, maka persis yang dikatakan Alkitab sama sekali tidak berguna. Siapa Nikola Tesla? Seorang penemu wireless, arus bolak-balik. Saudara, semua orang yang membuat handphone ini sekarang mesti berterima kasih sama Nikola Tesla. Belum ada orang yang memikirkan wireless, dia sudah menciptakan lampu wireless. Siapa Stephen Hawking? Dia bisa menyimpulkan teori-teori yang kata orang ini membuat pencerahan-pencerahan. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin katakan, apa yang harus kita lakukan? Jadi apa yang harus diutamakan? Pengetahuan, iman yang bisa memindahkan gunung, atau bahasa kasih? Saudara, jelas sekali Alkitab memberikan penekanan yang begitu jelas dan gamblang. Tetapi mengapa kita begitu sulit untuk mewujudkan kasih? Mari kita membaca ayat yang ketiga, saudara. Bersama-sama dengan lantang, mari kita baca 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini orang baik enggak? Ya, ini orang yang perbuatannya itu luar biasa. Bahkan dikatakan kalau engkau bersedekah sampai habis hartamu, bahkan engkau memberikan nyawamu untuk dibakar, saudara, kalau engkau tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya.
Peristiwa yang terjadi 11 Juni 1963, seorang biksu yang kemudian menyatakan protes kepada pemerintah dan dia membakar dirinya. Biksu Thich Quang Duc dari bukan dari Vietnam, tapi dia kemudian menjadi penduduk di sana dan mengorbankan dirinya, protes kepada pemerintah, dia membakar dirinya, dan sekarang dia dianggap sebagai orang yang luar biasa. Jantungnya, karena waktu membakar diri jantungnya masih ada dan disimpan dan dianggap sebagai sesuatu yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kasih lebih dari sekedar bahasa, lebih dari sekedar kata-kata puisi, lebih dari sekedar ucapan-ucapan manis. Saudara, kalau kita lagi pacaran gitu ya, yang perempuan ketika dirayu begitu saudara ya, sudah begitu dirayu, wah aku tidak bisa hidup tanpamu. Wah itu tuh mabuk saudara ya. Itu kata-kata yang luar biasa saudara ya. Tapi kasih itu bukan sekedar ucapan. Kasih bukan sekedar pengetahuan. Wah saya ngerti teori kasih. Kasih itu begini, kata dasarnya begini. Kasih itu asalnya dari kata gini. Buktinya orang yang memiliki kasih seperti ini. Saudara, kasih bukan sekedar pengetahuan. Kasih lebih dari sekedar iman percaya. Kasih lebih dari perbuatan-perbuatan baik. Kasih lebih dari pengorbanan. Jadi apa yang harus diprioritaskan? Berkorban, bersedekah, atau menyatakan bahasa kasih? Sampai di sini saya ingin bertanya, adakah dorongan dalam hati saudara untuk saat ini saya mau berkomitmen belajar sedikit bahasa kasih? Saudara, saya tidak ingin yang lain-lain saja, tapi saya ngomong ini serius saudara. Ya, ini sederhana serius. Saya mau tanya kepada saudara, tempat di mana saudara duduk yang nyaman yang saudara pilih, boleh nggak ditempatin orang lain? Bisa nggak saudara besok di tempat yang tidak nyaman, oh ini di depan nih kosong, saya duduk di depan, biar yang nanti duduk di belakang. Boleh nggak? Wah di sini nyaman kalau saya, boleh nggak besok dipindah di tempat lain? Utamakan orang lain. Boleh nggak tempat parkir saudara? Waduh kalau saya parkir di sini ini nyaman, ya nanti gampang keluarnya. Kasih orang lain. Aku di tempat yang lebih sulit. Saya ingin mengajak saudara untuk belajar yang sederhana. Nggak ngomong muluk-muluk. Nanti saya kasih ajaran teori tentang mekanika kuantum. Nanti saya ajarkan tentang teori Big Bang. Saya ingin katakan, mari belajar bersama-sama. Saya nggak bisa ngajar saudara bahasa Mandarin. Lo solusi itu saudara ya, bisa ya. Ibu Manik itu bisa ya. Banyak yang bisa bahasa Mandarin. Tapi saya ingin mengajak saudara besok, cuman membawa sepotong roti. Ya, aku besok mau beli sate 1 bungkus, enggak 100 bungkus. Aku akan lihat siapa ya jemaat yang kelihatannya membutuhkan. Aku mau kasih saja. Keberatan enggak saudara? Roti yang harganya 2.000 deh. Kalau saudara nggak punya uang nanti saya pinjemin saudara ya. Nanti ngomong Pak Bagio aku nggak punya uang tapi saya mau kasih. Minta beritahu nanti Bu Rina Pak Nandi saya siapkan uangnya. Boleh nggak saudara? Percuma kita belajar, percuma saudara mencari ilmu, percuma saudara mengorbankan diri saudara kalau saudara tidak memiliki kasih. Saudara, ini bukan pengajaran yang sulit. Ini pengajaran yang sangat amat mudah. Setuju saudara? Setuju saudara? Kesulitannya karena ini adalah pelajaran yang mengingkari keakuan, mengingkari keinginan diri. Saudara, minggu ini saya bergumul berat
saya bergumul berat. Dan puncaknya hari Jumat saya tidak kuat, saudara. Saya tidak tahan. Saya tidak akan ceritakan pergumulannya, tetapi saya tahu salah satunya saya melakukan dosa. Saya mungkin mengasihi istri saya, tapi saya marah dengan dia. Saya mengasihi orang lain, tetapi saya kecewa dengan orang lain. Dan ketika saya berulang menyiapkan bagian ini, saya merasa malu dan saya berkata, Tuhan, saya tidak layak untuk melayani Engkau. Hari ini saya berkata dengan penginjil Nita, saya ingin memimpin pengakuan dosa. Karena saya tahu saya orang yang berdosa. Bukan saya nggak percaya dengan Punita, tidak. Saudara, saya terus belajar mengekspresikan kasih, bukan yang dengan muluk-muluk, ya, bukan dengan mesti bersedekah sampai habis, tapi bisa nggak mengekspresikan kasih. Ketika Jumat itu yang seharusnya ada beberapa agenda yang harus saya penuhi, tetapi saya tidak bisa turun dari kamar, tidak bisa turun dari tempat tidur, saudara ya. Saya vertigo dan saya tidak bisa berdiri, saudara. Saya tahu dan tidak ada orang yang tahu apa yang sedang saya gumulkan. Masalahnya bukan berat, saudara ya, masalahnya ringan. Saya sadar saya berdosa. Bahkan terpikir saya tidak ingin berkhotbah hari ini dan segera saya mencari pembicara lain. Karena banyak teman pendeta kan, saudara. Tapi saya ngomong sama Tuhan, biarlah hari ini saya merasakan sakit dan saya tahu ada obat-obat yang bisa membantu saya. Tapi saya ingin meminta tanda dari Tuhan. Besok pagi, kalau saya masih belum kuat, berarti Tuhan tidak izinkan saya berkhotbah dan memimpin perjamuan kudus. Saya kemudian bukan sekedar untuk mengaku dosa, tapi saya menikmati hari-hari Jumat Sabtu itu bercengkrama dengan istri, dengan anak, sampai tadi pagi. Saya ingin menahan diri saya, kemarahan saya, kekecewaan saya. Saya ingin terus memuji Tuhan. Saya ingin terus bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara, mana yang harus saudara prioritaskan? Berapa tahun saudara belajar ilmu pengetahuan? Berapa tahun saudara belajar membuat kata-kata yang indah, belajar menggunakan puisi? Berapa tahun saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik yang, minta maaf, apakah memiliki dasar kasih? Ngeceknya itu gampang, saudara ya. Kalau saudara tahu, oh saya punya kasih, saudara, gampang ngeceknya. Kalau saudara dikecewakan, lalu marah enggak begitu saja? Ya, ketika kamu mengasihi orang lain, kemudian orang lain itu membalas dengan hal yang tidak menyenangkan, apa yang ada dalam pikiran saudara? Percuma saya mengasihi kamu. Kalau itu yang terjadi, maka itu bukan kasih dari surga. Itu kasih karena keegoisan, kasih yang diajarkan oleh dunia. Tapi kasih dari surga, kasih yang melampaui kata-kata, kasih yang melampaui pengetahuan, kasih yang melampaui perbuatan, kasih yang diberikan dengan ketulusan dan tidak pernah berakhir. Apa yang dilakukan Tuhan bagi umatnya? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kalau kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 15, pasal yang ketiga
tentang manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang sudah diberi pengampunan, yang diberi anugerah, tapi justru berkhianat. Namun Allah Bapa di surga menjanjikan keselamatan. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Yesaya mengatakan rancangannya, rancangan yang baik. Walaupun engkau melukai hatinya, dia mempunyai rancangan yang indah. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, janji keselamatan ini, janji yang diberikan ribuan tahun, janji yang dinyatakan dengan begitu jelas, dan kasihnya bukan sekedar kata-kata janji-janji yang manis. Bukan hanya dia menebus saudara, dia memberikan pengetahuan ilahi bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini berapa banyak orang diberitahu tentang keselamatan, bahwa itu anugerah Tuhan, dia tidak bisa percaya. Tapi saudara tahu, anugerah ini pengetahuan yang hanya diketahui orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Kalau aku mengakui Yesus sebagai Tuhan, aku selamat. Tidak semua orang pintar mengetahui ini. Tapi orang yang sederhana, yang rendah hati, dia bisa percaya dan diselamatkan. Ini pengetahuan yang melampaui pengetahuan yang dimiliki oleh Einstein, oleh Stephen Hawking, oleh Isaac Newton, oleh Nikola Tesla. Ini pengetahuan surgawi, saudara. Bahkan kemudian dengan begitu jelas ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Berapa banyak orang hari ini berbuat baik karena takut dihukum? Betul? Dia ingin berbuat baik, bersedekah karena takut dihukum. Tetapi orang yang percaya melakukan kebaikan karena dia tahu dia mendapatkan kebaikan. Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anaknya, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anaknya, ia tidak akan memiliki hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, kasih yang Tuhan berikan, yang melampaui akal pikiran kita. Paulus menuliskan di dalam Roma pasal yang ke-5. Kita kalau membaca ayat 6, 7, dan kemudian ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus menolong menyelamatkanmu ketika engkau masih tinggal dalam dosa dan tidak layak. Satu kali saudara, ada orang yang mau dibaptis tapi dia ragu-ragu. Lalu ditanya, kenapa kamu gak mau dibaptis? Saya malu, saya ini masih dalam dosa, saya tidak layak. Saudara, orang ini baik enggak? Orang ini rendah hati enggak? Atau orang ini tidak tahu kasih Tuhan? Dia masih mau mengandalkan dirinya untuk percaya Tuhan. Paham saudara? Paham saudara? Kelihatannya rendah hati, kelihatannya baik, aku masih belum layak, ya toh? Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu, saudara. Tuhan mengasihi engkau ketika engkau menjadi musuhnya. Dia mau mati di kayu salib ketika engkau masih tinggal dalam dosa. Karena itu sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan, lalu sampai kapan kamu mau dibaptis? Nanti kalau sudah baik. Kalau kamu sudah baik, kamu tidak perlu Tuhan.
Tahu saudara, ada kerendahan hati yang dalam tanda kutip omong kosong. Kerendahan hati itu diikuti dengan ketaatan, penyangkalan diri, dan pengorbanan. Saudara, itu yang saya alami ketika masa kecil. Bahkan ketika dipanggil Tuhan, berulang-ulang saya berkata, Tuhan, aku ini nggak pantas jadi pendeta, nggak pantas Tuhan, aku nggak mau. Karena saya tahu panggilan jadi hamba Tuhan itu mulia. Apa kata Tuhan? Aku nggak cari orang sempurna, aku cuma cari orang yang mau. Ini yang terjadi dalam hidup saya. Saya tidak katakan ini orang lain, tapi itulah diri saya yang pura-pura rendah hati. Aku nggak layak, aku nggak bisa melayani. Tuhan nggak butuh orang yang hebat, tapi Tuhan butuh orang yang rendah hati, yang terbuka, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mereka yang merasakan anugerah Tuhan, kasih dari surga, mereka yang meresponi anugerah Tuhan, mereka yang kemudian mampu memiliki kasih yang dari surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa kasih dari surga? Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Orang yang mengasihi orang lain. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita baca dikatakan kasih itu sabar. Tapi di sini diberi penekanan orang yang mengasihi orang-orang lain. Orang yang memiliki kasih dari surga. Ia sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Saya perlu terjemahkan satu-satu atau beri penjelasan, saudara tahu kan ya? Ada orang-orang yang katanya mengasihi orang lain, tapi suka berpura-pura, suka omong besar. Ya ini membual gitu saudara ya. Itu bukan kasih saudara, itu penipuan. Ya, ia tidak angkuh, tidak kasar. Kasih dari surga tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Kasih yang dari surga, orang-orang yang memiliki kasih dari surga adalah orang-orang yang mengasihi orang lain. Tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 frase pertama dikatakan kasih tidak berkesudahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang dari surga, kasih yang benar, kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang harus kita kejar, kita utamakan. Bukan berarti saudara tidak boleh belajar. Silahkan belajar. Ilmu pengetahuan silahkan dalami. Berbagai macam bahasa, puisi, sejarah manusia silahkan saudara pelajari. Perbuatan-perbuatan baik terus saudara lakukan. Tapi lakukanlah itu karena kasih. Yohanes 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 berkata, jadi untuk saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan. Percaya, berharap, dan saling mengasihi. Iman, pengharapan, dan kasih.
percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Kalau hari ini engkau mengasihi dirimu, maka wujudkanlah kasihmu itu dengan mengasihi orang lain. Kalau hari ini engkau mau memperhatikan dirimu, perhatikanlah orang lain. Kalau engkau mau belajar dan merasakan kasih dari surga, mari bersama-sama bersekutu di tempat ini. Mari belajar yang sederhana. Mulai minggu depan, pikirkan tempat duduk yang nyaman, berikan ke orang lain. Yang tidak nyaman, biarlah saya dudukin. Tempat parkir yang tidak nyaman, biarlah itu untuk saya. Biarlah saya mengasihi orang lain. Apakah saudara bersedia? Apakah saudara mau membantu rekan-rekan majelis pelayan untuk menata gereja ini? Apakah saudara mau membantu pelayanan diakonia dengan minggu depan membawa sepotong roti, sebungkus makanan, dan berikan kepada orang lain? Kepada siapa? Kalau saudara bingung, kumpulkan di meja. Kumpulkan saja, serahkan nanti. Aku nggak tahu nih, bingung karena cuma satu. Titipkan Pak Beni atau Pak Budi, biar mereka yang serahkan ke orang lain. Aku nggak sempet, aku lupa. Aku cuma punya uang 1.000 rupiah. Serahkan itu kepada Pak Beni atau Pak Budi. Ini aku mau kasih ke orang lain. Mau melakukan hal ini Bapak Ibu? Belajar kasih dari surga. Kasih yang melampaui kata-kata. Jadi nanti kita belajar memuji orang lain. Ya, mengatakan hal-hal yang baik. Memberikan pengetahuan-pengetahuan kita dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Melakukan perbuatan-perbuatan baik yang betul-betul karena kasih yang dari surga, bukan kasih dari manusia. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sungguh malu ketika membaca, bersama-sama merenungkan bagian ini. Kerap kali kami merasa sebagai hamba Tuhan yang baik. Kami merasa sebagai majelis yang baik. Tapi sesungguhnya kami malu, Tuhan. Kami malu. Kadang kami melakukannya bukan karena kasih yang dari surga, tetapi karena ada tuntutan lain, sehingga ketika kami tidak dihargai, kami tersinggung, kami marah. Ketika keinginan kami tidak dipenuhi, kami kesal, kami menghujat, bahkan kami lari dari Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah melalui renungan firman Tuhan yang sederhana ini, Engkau menggerakkan kami, mengajarkan kami kasih yang dari surga. Kasih yang bukan sekedar pengorbanan, tetapi dengan kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang mengingatkan kami, kamilah tubuh Kristus di muka bumi ini. Kamilah yang Engkau percaya menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.